apa kabar kalian semuanya? Jangan bosan dengan perkuliahan daring yang sudah kita lakukan ya. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang supervisi pendidikan. Materi tentang supervisi pendidikan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pengertian supervisi, yang kedua tujuan dan fungsi supervisi, jenis supervisi, prinsip supervisi, dan pendekatan supervisi. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran kita sampai akhir ya. Yang pertama yaitu pengertian supervisi dari beberapa sumber buku. Menurut Mulyasa tahun 2002, supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyelidiki, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar, serta evaluasi pengajaran. Yang kedua yaitu menurut Bafadal tahun 2005. Supervisi adalah suatu layanan profesional berbentuk pemberian bantuan kepada personel dalam meningkatkan kemampuannya sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggara sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga yaitu menurut Manulang tahun 2005. Supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan yang apa sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud upaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Yang keempat yaitu menurut Masaong tahun 2010. Supervisi yaitu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individu maupun kelompok, dengan tenggang rasa dan tindakan-tindakan pedagogis yang efektif, sehingga mereka lebih mampu menstimulasi dan membimbing, sehingga siswa lebih mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Akan menjelaskan tujuan dan fungsi supervisi. Yang pertama, tujuan supervisi. Menurut Mulyasa pada tahun 2013, tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Dan yang kelima, memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Nah, yang keenam, membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Yang ketujuh, melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Yang kedelapan, membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Yang kesembilan, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara guru. Nah, fungsi supervisi menurut Mariono pada tahun 2011 yaitu yang pertama, fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, fungsi penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang ingin dicapai, dan penilaian yang dilakukan di berbagai cara seperti tes, penempatan dasar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang ketiga, perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baiknya secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan sebagai perbaikan dan menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur
mengajar yang baru. Nah, yang terakhir yaitu pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembina ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, seperti kunjungan supervisi. Ya, terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis supervisi pendidikan. Menurut Suhardan, terdapat 3 jenis supervisi. Yang pertama, supervisi akademik. Supervisi ini menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu supervisi administrasi. Supervisi ini menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar pelaksananya pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu supervisi lembaga. Supervisi ini menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral madrasah. Jadi, jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik madrasah. Sedangkan menurut Suhertian ada beberapa jenis supervisi pendidikan, yaitu 1. Supervisi konvensional adalah model supervisi yang menganut paham bahwa supervisor sebagai seseorang yang memiliki power untuk menentukan nasib sekolah dan guru. Jadi, model supervisi ini adalah supervisor selalu mencari kesalahan orang yang disupervisi, sehingga dalam menjalankan tugasnya sewenang-wenang tidak mau menerima masukan dari orang yang disupervisi. 2. Supervisi artistik. Supervisi ini menuntut seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, berpengalaman, dan memiliki sikap arif. Model supervisi artistik memiliki beberapa ciri khas, antara lain 1. Memerlukan perhatian agar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. 2. Memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup. 3. Menuntut untuk memberi perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan di kelas. Yang ketiga yaitu supervisi ilmiah. Supervisi ini dilaksanakan pengawas atau kepala sekolah untuk menilai kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket untuk diisi. Kemudian dicari pemecahannya dilakukan dengan terencana, berkesinambungan, dan sistematis. Menggunakan alat atau instrumen yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang diperlukan secara objektif. Supervisi ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan. Kedua, dilaksanakan secara sistematis menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Dan yang terakhir, dilaksanakan dengan menggunakan alat atau instrumen pengumpulan data. Dan yang keempat yaitu supervisi klinis. Supervisi ini dilakukan berdasarkan adanya keluhan guru yang disampaikan kepada supervisor. Supervisi ini berbentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran melalui siklus yang sistematik. Dalam perencanaan pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Ya, selanjutnya yaitu prinsip dari supervisi pendidikan. Ada 4 hal yang harus teman-teman ketahui, yaitu yang pertama, prinsip ilmiah. Di prinsip ilmiah ini mencakup dari 3 hal. Yang pertama itu sistematis, yang kedua yaitu objektif, dan yang ketiga instrumen. Nah, kita next ke prinsip yang kedua. Di prinsip kedua ini yaitu demokratis, di mana supervisi pendidikan menjunjung tinggi yang namanya musyawarah, kekeluargaan, dan menerima pendapat orang lain. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu kooperatif, di mana pendidik yaitu guru bekerja sama dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif.
Kemudian yang keempat yaitu konstruktif dan kreatif, di mana guru membina inisiatif dan mendorong kreativitas dari guru sendiri untuk menciptakan suasana yang lebih baik lagi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan dalam supervisi pendidikan. Menurut Suhartini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam supervisi pendidikan, yaitu pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan kolaborasi. Yang pertama yaitu pendekatan direktif. Pendekatan direktif adalah pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung, sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini didasarkan pada pemahaman terhadap psikologis behavioristis. Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Yang kedua yaitu pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahannya, tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan pada pemahaman psikologis humanistik yang sangat menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru. Yang terakhir yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi satu cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang ada gilirannya akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Selain ketiga pendekatan supervisi akademik tersebut, terdapat 3 pendekatan lain dalam supervisi akademik menurut Asekon Gate. Yang pertama yaitu scientific. Pendekatan ini didasarkan atas data atau hasil pengamatan dan pencatatan yang teliti, objektif, dan valid untuk selanjutnya diambil langkah perbaikan yang diperlukan. Yang kedua yaitu artistik. Pendekatan ini dilakukan secara tidak langsung pada persoalan, tetapi kepala sekolah menggunakan seni tertentu. Pendekatan artistik merekomendasikan agar kepala sekolah turut mengamati, merasakan, dan mengapresiasikan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu klinik. Pendekatan ini didasarkan atas diagnosis kekurangan atau kelemahan atau penyakit untuk langkah perbaikan selanjutnya. Satu pendekatan tidak dapat diaplikasikan pada semua kondisi atau tujuan supervisi akademik. Satu pendekatan yang dipilih harus dapat memenuhi kebutuhan dan kesulitan individu guru. Oleh karena itu, memilih pendekatan merupakan proses yang harus dilakukan secara hati-hati dan harus dipertimbangkan pendekatan mana yang efektif dan mengapa pendekatan tersebut dipilih. Kesimpulan yang kita dapatkan dari materi tadi yaitu yang pertama, supervisi yaitu suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu tujuan supervisi pendidikan yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu.
Dan yang terakhir yaitu manfaat akhir dari proses supervisi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia di Indonesia. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.